Oke, mari Bapak Ibu kita satukan hati, kita boleh datang pada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, arahkan hati dan pikiran kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan boleh melawat hati kami ya Tuhan. Biarlah hati kami hanya berfokus untuk mendengarkan sabda daripada Tuhan. Dan juga berkati juga hamba-Mu ini ya Tuhan, penuh dengan keterbatasan dan penuh dengan dosa. Tuhan boleh melawat hamba-Mu juga. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan, biarlah hamba-hamba-Mu juga dapat mengerti ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala kuasa jahat ya Tuhan, lewat apapun itu yang mencoba mengganggu kami ya Tuhan. Tolong jauhkan segalanya itu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa permohonan kami dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, kita masih dalam masa Advent Bapak Ibu. Ya, kali ini kita akan membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Lukas pasalnya yang pertama. Lukas pasalnya yang pertama ayat 5 sampai 25. Yaitu berbicara tentang pemberitaan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua. Saya akan bacakan beberapa bagian saja. Kita tidak akan membaca keseluruhannya karena sangat panjang sekali. Saya akan membacakan beberapa bagian dan mohon Bapak Ibu bisa perhatikan Alkitab Bapak Ibu masing-masing. Di bawah judul perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis ayat 5. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Ayat 6. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ayat yang 11. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Ayat 13, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ayat 8, kita langsung lompat 18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya ayat 19, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Ayat 24. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang. Oke. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu. Dan tema kita pada hari ini seperti yang ada dalam warta Bapak Ibu adalah berbicara tentang ketaatan ya. Ketaatan di sampingnya ada bukan sebagai pilihan. Nah, kalau kita biasanya itu dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bangun tidur aja itu sudah dihadapkan dengan memilih. Saya bangun tidur, misalnya biasanya kalau biasanya tuh bangun subuh-subuh tuh ya pengen ke toilet dan sebagainya. Kemudian balik lagi ke tempat tidur, kita tuh mau milih, mau tidur lagi atau ya mungkin saat kedua ya. Atau kita mau melakukan apa? Ke pasar mungkin dan sebagainya. Tetapi hari ini Bapak Ibu nggak ada pilihannya selain taat. Nggak ada pilihannya selain kita taat. Seolah-olah tema pada hari ini tuh nggak kasih kita opsi. Ada jalan A, B, C, D, tapi nggak satu ini, nggak boleh yang lain. Nah Bapak Ibu, pernahkah kita memikirkan kenapa sih kita itu menjadi orang yang membangkang, orang yang tidak taat sama Tuhan? Pernah nggak kita mikir seperti itu? Ya karena sekali lagi kita ngaturnya itu ya dosa. Tapi kalau kita perhatikan dalam Efesus Bapak Ibu, kita itu memang orang-orang yang dikuasai oleh roh-roh kejahatan. Tapi kata Paulus itu kita itu sudah beda. Kita tuh sudah beda karena apa? Tuhan tuh sudah selamatkan kita. Ada roh Tuhan dalam hati kita.
Oke Bapak Ibu, kita harus membahas terlebih dahulu mengenai background dari kitab Lukas ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Lukas 1 di ayat yang pertama itu dikatakan Theophilus. Theophilus itu siapa ya? Saya juga nanya siapa Theophilus ini. Ya kalau beberapa orang tuh katakan Theos itu ya artinya Allah, Philia itu kasih. Berarti kekasih Allah. Jadi surat ini atau Injil ini diberikan kepada umat terkasih Allah. Tetapi kalau kita hanya berhenti di situ saja, berarti surat-surat lain itu banyak orang dong. Nah, gimana dengan tulisannya Paulus? Kepada Timotius, kepada Titus, kepada Filemon. Nah, inilah suatu yang penafsiran yang benar ya Bapak Ibu. Jadi Theophilus itu adalah seorang yang mulia, seorang yang memiliki jabatan, seorang yang memiliki kekuasaan besar. Makanya kalau kita perhatikan dalam kitab Lukas dan juga kisah para rasul, situ di awalnya itu tulis untuk Theophilus yang mulia. Ya ini sebagai background aja ya Bapak Ibu ya, supaya kita itu mengerti isi kitab ini dan kita tidak asal baca-baca juga. Oke, kita lanjut. Alasan kitab ini ditulis, kalau kita perhatikan Injil itu ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, kenapa sih ada Lukas lagi? Kenapa harus 3, 4 dan sebagainya? Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, Lukas ini dia mengakui di luar sana ada banyak catatan tentang Tuhan Yesus. Tapi dia katakan apa Bapak Ibu? Saya itu mau lihat bagaimana murid mula-mula itu melihat Yesus itu. Dan benar katanya beberapa penafsir mengatakan, catatan yang Lukas ini catatan yang begitu teratur Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan kitab Lukas itu begitu teratur catatannya. Dan inilah strukturnya ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu berbicara tentang kisahnya Yohanes dan sebagainya. Kisah Yohanes, kisahnya Yesus, kemudian misinya Tuhan Yesus dari Galilea sampai dia menuju Yerusalem. Dan itu menjelang kematiannya. Kemudian di pasal 9-19 bagian akhir itu berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus sudah masuk di Yerusalem, akhirnya dia mati. Oke, kita kembali lagi ya Bapak Ibu ya. Tema kita adalah ketaatan, bukan sebagai sebuah pilihan. Ya, kita belajar dari dua sosok ini, Zakaria dan Elisabet. Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang nggak tahu juga. Arti namanya Zakaria itu adalah Tuhan telah mengingat kembali. Tuhan telah mengingat kembali. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, di ayat yang kita sudah baca tadi, dikatakan apa dua orang ini? Orang yang benar. Orang yang benar di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Itu dua hal yang berbeda Bapak Ibu. Dan dikatakan beberapa orang mengatakan dia ini bukan dibenarkan ya, kayak orang berdosa dibenarkan karena iman. Tapi perilaku hidupnya itu dikatakan orang yang benar. Makanya Bapak Ibu kalau perhatikan di bagian yang kita baca itu, pantas orang ini disebut apa? Orang yang gak bercela di hadapan Tuhan. Berarti apa Bapak Ibu? Hidupnya itu taat sama Tuhan. Iya. Hidupnya dua orang ini sangat taat. Luar biasa taatnya. Dia ikuti segala peraturannya Tuhan. Tapi apa Bapak Ibu, di balik orang itu dianggap seorang imam, orang itu dicatat sebagai orang yang tidak bercela, ada bagian yang tidak membahagiakan ya Bapak Ibu ya. Dikatakan kamu itu kena kutuk katanya. Ada stigma negatif. Wah, kalau kehidupan kita dikasih stigma sama orang, wah, gak enaknya minta ampun gitu. Mungkin aja orang itu bisa sakit hati. Mungkin aja orang itu ya tidak mau lagi beribadah dan sebagainya. Tapi perhatikan dua orang ini, maupun orang bilang apa, saya tetap taat sama Tuhan. Dan memang pada zaman dahulu Bapak Ibu, ketika seseorang itu ya tertimpa apa ya, masalah dalam kehidupannya, orang-orang itu langsung mikir, ini nih dia punya salah lagi nih, apa yang salahnya ya? Orang langsung mikir gitu, orang ini nih, pasti ini adalah lakuin salah, mungkin orang tuanya, mungkin saudaranya, mungkin mamanya, bapaknya, dan sebagainya. Ini pasti kena sesuatu ini katanya. Orang-orang mikir gitu terhadap Zakaria dan Elisabet. Wah, kalau kita posisikan di posisinya mereka, sulit ya? Wah, sulit, sakit hatinya itu, nggak bisa tidur mungkin Bapak Ibu.
mikirin kata-katanya orang, itu dan sebagainya. Itu si Zakaria Elisabet tuh, kenapa ya dia gini ya? Terkena kutuk mungkin, terkena kutuk dari Tuhan. Betapa ngerinya Bapak Ibu. Tapi dari hal ini Bapak kita belajar tentang apa? Dua orang ini tidak pernah diberikan apa yang mereka minta sampai mereka lanjut usia. Dan dikatakan itu umurnya mereka sudah kira-kira 70 tahun. Bayangkan aja dari mereka sebagai seorang suami istri sampai mereka 70 tahun, permintaannya nggak pernah dikasih sama Tuhan. Permintaannya nggak pernah dikasih sama Tuhan. Betapa luar biasanya dua orang ini. Dan mereka tetap hidup tak bercela di hadapan Tuhan. Wah, sesuatu yang luar biasa dari kedua orang ini Bapak Ibu. Ketaatan yang sungguh luar biasa, bukan setahun 2 tahun, berpuluh-puluh tahun dia taat sama Tuhan. Nah Bapak Ibu, di dalam pemuda itu, ya beberapa kali pemuda itu dipisah. Itu ada buku yang bagus dari Timothy Keller ya, tentang gospel in life. Ya, di dalam sebuah tulisannya itu dia katakan, seorang pria itu biasanya akan suka dengan wanita cantik. Ya, sudah seharusnya seperti itu, atau ya kepribadiannya yang bagus dan sebagainya. Begitu juga seorang wanita akan menyukai pria yang tampan. Lalu dia katakan, tetapi pertanyaannya apakah iman kita hari ini itu seperti itu? Maksudnya apa sih Bapak Ibu? Ketika ada orang baik sama kita, baru kita itu perlakukan baik. Ini dia baik sama saya, suka kasih ini ke saya, suka bantu saya. Kalau di chat langsung gercep bantu dan sebagainya. Nah seperti itulah saya gambarkan ya Bapak Ibu. Tapi memang ini nggak berkaitan sama tema kita. Cuma saya berpikir Bapak Ibu, gimana ya? Saya pikir tadi malam, kayaknya ini pas nih buat kita renungkan dengan tema kita. Apakah ketaatan kita itu hari ini seperti itu? Maksudnya apa Bapak Ibu? Tunggu Tuhan jawab doa saya, baru baru saya mau taat. Gimana itu? Kalau anak-anak muda mungkin sudah mikirkan tentang cita-cita dan sebagainya. Sudah berdoa, giliran sudah mau biasanya ya, giliran sudah mau dekat mau masuk kuliah itu rajin-rajin berdoa, rajin-rajin belajar. Atau setelah kuliah mau kerja, rajin-rajin berdoa. Supaya apa? Tuhan kasih jawab doanya. Rajin-rajin taat dia sama Tuhan. Ya, saya lakukan ini, saya gereja, saya taat sama orang tua, saya ikuti ibadah, semuanya saya ikuti. Gimana? Tapi gimana kalau Tuhan gak jawab? Masih mau taat gak? Itu jadi problema ya bagi kita ya. Gimana saya masih bisa taat ya enggak ya? Kalau Tuhan itu enggak jawab doa saya, itu jadi masalah Bapak Ibu. Saya mau taat nggak ya ketika kondisi saya sulit? Makanya banyak ilustrasi dari beberapa hamba Tuhan itu yang saya dengar, yang saya pernah saksikan, katakan, nggak tahu ya, saya itu terberkati, maaf kata, dengan orang yang sulit hidupnya. Nggak tahu ya, sulit itu banyak hal, Bapak Ibu bisa definisikan sendiri. Mungkin ekonomi dan sebagainya. Tapi apa? Dia masih mau beribadah sama Tuhan loh. Dia mau datang ibadah. Dia masih mau hidup taat. Banyak orang pasti terberkati Bapak Ibu. Tapi bukan berarti saya bilang orang yang terberkati sama Tuhan ketika dia taat enggak berkati banyak orang ya. Enggak juga Bapak Ibu. Orang yang diberkati sama Tuhan tapi dia berkati gereja Tuhan, dia berkati orang lain, orang juga pasti terberkati Bapak Ibu. Tapi kita bandingkan dengan cerita ini Bapak Ibu, kita posisikanlah. Gimana kalau kondisi saya sulit? Saya masih mau taat gak sama Tuhan? Ya Bapak Ibu jawab sendiri dalam hati masing-masing ya. Dan tentu itu situasi yang sangat sulit. Tapi hari ini Zakaria dan Elisabet itu memperlihatkan Bapak Ibu, mau saya susah, mau saya sesulit apapun, mau orang bilang apa sama saya mau hidup taat sama Tuhan. Karena anggapannya apa Bapak Ibu?
Hidup saya itu bukan hidup di hadapan manusia. Hidup saya itu hidup di hadapan Tuhan. Itu perbedaannya dari pikirannya Zakaria dan Elisabet. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu. Ya, di dalam teks yang kita baca tadi, ya ada dikatakan tentang membuang undi. Kenapa sih harus membuang undi? Orang yang harus datang ke Bait Allah, kenapa harus buang undi? Jadi Bapak Ibu, pada waktu itu imam itu ada 18.000 imam. Bagaimana itu? 18.000 imam. Jadi mereka itu membuang undi untuk siapa yang melayani di Bait Allah. Jadi pelayanannya itu ada ketika matahari terbit, ada ketika matahari terbenam. Makanya dibuang undi. Nah, tetapi ketika disitulah ketika Zakaria hanya mendapatkan undi itu, dia masuk, dia ketemu malaikat. Ya biasanya kalau kita ketemu malaikat, ya takut lah Bapak Ibu. Saya lihat di Instagram itu orang dikasih takut aja ketemu saya gitu atau apa gitu ya, pasti takut Bapak Ibu. Siapa yang tidak takut? Dan Zakaria itu takut. Tapi malaikat itu katakan, jangan takut. Kamu jangan takut. Karena apa yang dikatakan Bapak Ibu di dalam ayat 15 itu, kamu akan memiliki seorang anak, kamu akan memiliki keturunan, dan ia akan besar di hadapan Tuhan. Ya akan besar apa maksudnya akan besar? Ya pertumbuhannya kah atau apakah? Ya jadi besar itu ya Bapak Ibu, artinya itu hebat pelayanan yang dilakukan oleh Yohanes, anak dari Zakaria dan juga Elisabet itu hebat dan juga banyak. Pelayanan yang akan dilakukan Yohanes itu hebat dan juga banyak. Tetapi di balik itu semua Bapak Ibu, anak itu akan hidup disiplin, hidup taat. Ya kalau Bapak Ibu perhatikan dalam teks yang kita baca tadi, memang disebutkan tentang minum anggur dan lain sebagainya. Tapi kalau kita perhatikan dalam bilangan, khususnya dalam bilangan 6 Bapak Ibu, itu tentang bagaimana hidup seorang nazir Allah. Nah, banyak peraturannya. Gak boleh ini, gak boleh itu, dan lain sebagainya. Gak boleh cukur rambut dan lain sebagainya. Wah, banyak sekali peraturannya. Tapi Yohanes ini akan menjadi orang yang hidupnya disiplin. Bahkan dikatakan ia akan penuh dengan apa? Roh Kudus. Tapi ada satu kata yang menarik Bapak Ibu. Kita perhatikan ayat 17. Kita perhatikan di ayat 17 itu dikatakan ia akan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Ada yang ingat ceritanya Elia Bapak Ibu? Khususnya itu cerita Elia dan juga Elisa. Ketika Elia mau dipanggil Tuhan lewat kereta, ya kereta api itu ya. Kereta yang penuh api itu ya, dibawa dia naik ke surga. Dikatakan sama Elisa, Elia, berikan 2 rohmu itu kepada saya. Perhatikan tulisan roh ini Bapak Ibu, saya nggak pakai R besar, berarti itu bukan Roh Kudus. Tapi itu berbicara tentang spirit, tentang apa? Tentang karakternya dia, tentang apa ya? Dia punya wataknya Elia ini. Nanti wataknya Elia itu ada di Yohanes. Apa wataknya Bapak Ibu? Wataknya itu adalah watak tentang kesetiaan. Tentang apa? Keberanian. Hidup yang akan dijalankan oleh Yohanes nanti penuh dengan kesetiaan, penuh dengan keberanian. Kenapa seperti itu? Karena sekali lagi dia itu adalah seorang hambanya Tuhan, hamba Allah. Kenapa dia berani Bapak Ibu? Kenapa dia nanti hidupnya harus berani? Karena pada waktu itu kekristenan sulit. Orang yang memelihara keimanan pada Tuhan ditangkap dan sebagainya. Makanya dikatakan dia ini akan hidupnya itu setia dan berani. Dan menariknya dari kehidupannya itu yang setia, kehidupannya begitu setia di hadapan Tuhan, itu membuat, dikatakan ayat 17, membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya. Maksudnya apa ini? Masa bapak-bapak kembali sama anaknya? Maksudnya itu Bapak Ibu, orang yang sudah meninggalkan Tuhan,
Akhirnya itu apa? Dia kembali sama Tuhan. Karena apa? Karena tadi kedisiplinan Yohanes, hidupnya yang penuh disiplin, setia dan berani itu yang membuat orang itu akhirnya berbalik sama Tuhan. Dan itu membuat orang lain itu akhirnya boleh mengenal jalan Tuhan kembali. Nah Bapak Ibu, ada cerita ya orang ini. Saya nggak mau taruh namanya Pak. Saya lihat muka orang ini aja tuh saya mengerikan. Tapi jangan bilang ini saya ya. Beberapa kali ilustrasi itu orangnya gundul semua, saya juga bingung. Tapi Bapak Ibu, ini namanya Anton LaVey. Mungkin ada yang tahu ya, dia aliran GS, Gereja Setan. Jadi ya saya pernah baca bukunya di kampus, saya kepo gitu, tingkat 1 kepo. Saya baca bukunya, dia ini seorang pemain organ gereja, bukan pekantinya. Dia pemain organ di gereja. Dan ketika waktu itu Bapak Ibu, dia itu ya mungkin ada suatu masalah, dia main-main lah ke tempat hiburan malam. Dia ketemu orang itu ya orang gereja. Dia ketemu orang itu orang gereja, ya tahulah hiburan malam. Itu hari Sabtu. Hari Minggunya besok dia ketemu orang itu memuji Tuhan. Haleluya. Dia memuji Tuhan sama keluarganya, dia menangis-nangis dan sebagainya. Oke lah, mungkin katanya Anton itu oke lah, ya mungkin gila mungkin gitu ya. Tapi apa? Hari Sabtunya itu dia ini pergi lagi ke Anton LaVey ini pergi lagi ke tempat itu, tempat hiburan malam itu. Dia ketemu lagi sama orang itu deh. Ya ke hiburan malam, tahu lah Bapak Ibu, saya nggak perlu definisikan secara rinci. Dia lihat lagi orang itu, kemudian dia lihat lagi minggu depannya lagi. Langsung dia bilang apa? Daripada orang Kristen itu maaf kata munafik, ya udah saya buat gereja itu. Jadi apa yang disembunyikan di luar sana lah istilahnya ya. Akhirnya terbentuklah aliran itu. Dan di Indonesia ada loh Bapak Ibu. Bapak Ibu searching aja sendiri ya. Hidup orang-orang yang tidak taat. Nah kalau kita kaitkan dengan teks yang kita baca tadi Bapak Ibu, kalau hidup kita itu taat, bukan hari ini aja ya. Makanya kalau hari Minggu tuh bukan tempat kita menilai kerohanian seseorang, jujur saja Bapak Ibu ya. Bukan tempat kita menilai kerohanian seseorang. Siapa sih nggak bisa pergi hari Minggu? Semua orang bisa datang duduk diam, bisa berdiri duduk. Tapi siapa yang pas pulang gereja itulah dinilai sebenarnya Bapak. Tapi jangan bilang lagi nggak usah ke gereja tapi hidup saya benar, nggak apa-apa yang nggak gitu juga ya. Tapi makanya Tuhan tuh bilang kehidupan sehari-hari itu ya adalah ibadah sama Tuhan. Ya apa yang terjadi sama Anton LaVey ini dengan para pengikutnya tuh karena dia melihat orang Kristen itu ya seperti tadi yang saya katakan. Wah di gereja luar biasa memuji nama Tuhan. Waktu doa besar-besar dan sebagainya. Waktu di luar apa? Dilihat sama orang lain. Ini. Nah kadang ironinya tuh seperti itu hari ini Bapak Ibu. Mungkin kita bisa bilang orang itu malas pergi ini dan lain sebagainya. Tapi bisa jadi juga orang itu gak mau kenal Tuhan lagi itu karena apa? Karena orang-orang yang di gereja maksudnya. Maaf kata ya Bapak Ibu. Karena orang-orang yang dikenalnya. Maka ada suatu istilah itu, plesetannya itu, orang yang paling sulit bertobat itu adalah supirnya Bapak Pendeta. Saya tuh mikir saya juga supir betul. Cuman saya mikir lagi apa maksudnya itu ya? Ya supirnya Bapak Pendeta tuh yang hidup sama pendetanya setiap hari. Bukan hari Minggu aja dia antar pendetanya pergi, tapi hari Senin antar ke tempat belanja, Selasa ke sana kemari, dia lihat kehidupannya pendetanya. Cuma akhirnya apa? Ada plesetan seperti itu, dia lihat sebenarnya orang ini seperti ini loh. Orangnya tuh nggak benar-benar taat amat sih gitu istilahnya, istilah lain lah Bapak Ibu. Cuman akhirnya saya pikirkan, kenapa sih
Dikatakan Yohanes itu akhirnya apa yang dilakukan itu membuat orang berbalik sama jalan Tuhan. Kenapa? Ya karena orang lain tuh lihat kehidupannya dia taat sama Tuhan. Dan sekali lagi maaf kata ya Bapak Ibu ya, di hari Minggu saja kita lihat sampai kiri kanan kita kan. Katanya orang Kristen tuh datang ibadah hari Minggu, tapi bukan fokus ibadah, maksudnya main HP. Saya harus katakan ini Bapak Ibu ya. Dan serius kali ini ada orang akhirnya ya udah nggak usah pergi ibadah aja. Isinya orang bukan ibadah kok. Kita belajar dari orang ini Bapak Ibu ya. Kita nggak usah mikirin ya orang ini salah masalah. Tapi kita refleksikan hidup saya ini udah taat nggak sih sama Tuhan. Karena apa yang terjadi dalam kehidupannya Yohanes akhirnya itu membuat apa? Orang itu berbalik sama jalannya Tuhan. Hidup kita tuh jadi contohnya bagaimana orang lain tuh melihat Kristus. Ya kita lanjut lagi dalam teks yang kita baca ya Bapak Ibu ya. Dan tidak kalah pentingnya itu adalah cerita tentang malaikat Gabriel. Ya, malaikat Gabriel itu adalah abdi Allah, utusannya Allah. Tapi katanya George Fitzmayer itu adalah enggak, yang tepat itu Allah telah menunjukkan dirinya atau Allah telah menolongku. Jadi kita bisa lihat Bapak Ibu, kita bisa simpulkan dari tulis apa yang dimaksudkan oleh Fitzmayer ini adalah sesulit apapun hidup kita, ingat Tuhan itu apa? Menolong, pasti menolong kita. Tapi nggak tahu waktunya kapan. Sekarang pertanyaannya dibalik. Kalau saya sudah hidup taat sama Tuhan berpuluh-puluh tahun, gimana kalau Tuhan nggak tolong saya di dunia ini? Itu jadi pertanyaan iman ya. Bagaimana kalau Tuhan nggak jawab doa kita semua, maaf kata, sampai kita dipanggil Tuhan, keinginan kita di dunia ini, bagaimana? Tapi sekali lagi Bapak Ibu, walaupun di teks yang kita baca tadi Elisabeth mengatakan, Tuhan sudah angkat aib saya, orang gak bisa lagi kata-katain saya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, ingat teks ini berbicara tentang apa? Yohanes itu menyiapkan jalan untuk siapa? Untuk Tuhan, untuk menebus dosa kita. Jadi situ ada jalannya Tuhan. Walaupun Tuhan gak jawab doa kita Bapak Ibu, tapi ada hal yang perlu kita senang, bahagia. Karena apa? Tuhan tuh selamatkan kita. Hidup kita di dunia ini yang kita panjang umur, bisa umur 70, 60, 80, tapi kehidupan di kekalan nanti lebih daripada semuanya itu Bapak Ibu. Dan kita perlu ingat ini baik-baik. Kita perlu ingatkan. Walaupun orang-orang mungkin bisa saja menafsirkan teks ini, saya hidup taat, nanti Tuhan pasti jawab doa saya, pasti. Tidak mungkin kan? Kita balikan aja, gimana kalau Tuhan gak jawab? Ingatlah bagian ini Bapak Ibu. Tuhan menjawab doa Zakaria dan Elisabeth itu bukan karena Tuhan ingin memuaskan hasrat pribadi dari seorang sepasang suami istri ini, bukan. Tapi sekali lagi itu jalannya Tuhan buat menebus kita nih loh dari dosa, buat menyelamatkan kita. Ya, tema kita hari ini Bapak Ibu, ketaatan bukan sebagai pilihan. Ya, semangat aja kita semua untuk hidup taat. Walaupun kita sering bilang ya, saya manusia berdosa, betul. Saya juga manusia berdosa Bapak Ibu. Tetapi ingat, ada Roh Kudus dalam diri kita Bapak Ibu. Jadi sesuatu yang dulu itu kita rasa gak mungkin karena kita manusia berdosa, sekarang itu gak ada lagi begitu. Sekarang itu kehendaknya kita mau pilih taat apa enggak. Dan tanamkan dalam pikiran kita hanya satu jalan. Ya, jalan itu hanya taat sama Tuhan, ikut jalannya Tuhan. Tanamkan itu Bapak Ibu. Karena kalau sampai kita membuat jalan-jalan pilihan taat, nggak taat, wah itu bisa jadi
pertanyakan iman saya itu benar apa enggak. Saya ini orang percaya apa enggak. Itu perlu dipertanyakan Bapak Ibu. Saya juga bertanya. Kalau saya nggak taat itu saya orang percaya apa enggak. Nah dibalik itu semua Bapak Ibu, ya kita lihat lagi lah bagaimana kehidupan ketaatan Tuhan Yesus. Dia datang ke dunia sebagai manusia dan dia tidak pernah berbuat dosa, dan itu menjadi apa? Patokan kita hidup kita seperti Tuhan. Seperti yang ditulis dalam Ibrani, ya. Maaf kata ini salah tulis, harusnya Ibrani 5 ayatnya ke-8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Kita juga belajar Bapak Ibu. Penderitaan kita di dunia ini sebenarnya itu kita dikasih ujian, dicobai, pencobaan. Kita dikasih ujian. Memang sengaja Tuhan itu bukan Tuhan yang menciptakan kejahatannya, enggak. Tapi Tuhan mengizinkan itu terjadi. Dikasih ujian, kamu dikasih ujian. Dilihat anak ini taat apa enggak. Dan jangan salah Bapak Ibu, hidup kita sehari-hari itu sebenarnya sebuah ujian. Kita mau taat sama Tuhan apa enggak? Itu adalah sebuah ujian. Dan terakhir di dalam Efesus 2 ayat 10 kita bacakan bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Efesus 2 ayat yang 10, 2-3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dikerjakan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita Tuhan mau supaya kita itu hidup di dalam Tuhan, hidup seperti Tuhan Yesus bagaimana hidup beberapa ribu tahun yang lalu. Kiranya hari ini dapat memberkati kita semua, kita hidup dalam ketaatan, dan orang lain boleh melihat cahaya kemuliaan Tuhan, dan orang lain juga boleh bertobat pada Tuhan dan datang kepada Tuhan kembali. Yang memberkati kita semua, mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku hari ini kami adalah manusia yang berdosa. Kami terkadang lupa dengan status kami orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang Tuhan telah tanamkan roh Tuhan dalam hati kami ya Tuhan. Dan ajarilah kami ya Tuhan untuk mengingat bahwa hari-hari ini memang jahat ya Tuhan, tetapi disitulah kami belajar. Kami memilih untuk taat kepada Tuhan atau kami taat kepada yang lain ya Tuhan. Ajarkan kami ini memiliki hati yang betul, hati yang takut penuh akan Tuhan, bukan kami ini takut kepada dunia ini. Dan biarlah kami menjadi berkat bagi orang lain, dan dalam diri kami ini orang lain boleh melihat Tuhan, dan orang lain itu boleh mengenal Tuhan dan bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Ini doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Saya serahkan balik kepada Tuhan.